Gadis ini akan mati. Karena ponselnya kehabisan baterai. Tapi dia tidak mengetahuinya, hanya fokus pada tekan like videonya. Sampai ponsel menunjukkan sisa baterai 5% saja. Dia lagi buru-buru. Keluarkan bank daya dari tas, tapi itu juga kehabisan baterai. Gadis terburu-buru aktifkan mode hemat baterai, bahkan headphone juga dilepaskan. Tapi baterainya masih berkurang. Dia lagi jadi panik. Hanya mematikan telepon. Pada saat melihat layar jadi hitam, lagi rasa kesulitan bernapas. 12 rasanya seperti ada sesuatu yang meremas lehernya. Dia dipaksa untuk nyalakan teleponnya. Berkat itu, aku bisa bernapas dengan biasa lagi. Perasaan tidak nyaman juga hilang. Lihat ponselnya hanya tersisa 3%, dia terburu-buru temukan tempat dengan listrik untuk mencolokkan pengisi daya. Namun, hanya mengambil 2 langkah, baterai ponsel turun 1 bar. Gadis itu terpaksa mempercepat untuk menemukan. Tapi lari sebentar juga tidak bisa. Menemukan tempat untuk mencolokkan pengisi daya. Sekarang baterainya benar-benar habis. Gadis itu juga langsung jatuh ke tanah. Perasaan dicekik muncul. Bahkan kata minta bantu juga tidak bisa bilang. Pada saat ini gadis itu ditemukan di dinding. Gantung banyak kabel pengisi daya. Coba saja merangkak ke depan. Namun, setelah kejang, dia lagi mati. Saat ini, satu pria lewati, tidak banyak ngomong. Segera menarik gadis itu pergi. Dan berbaik hati membantu gadis itu mencolokkan pengisi daya telepon. Lalu balik dan pergi. Setelah beberapa saat, baterai ponsel meningkat menjadi 1% lagi secara otomatis menyala. Seekor lalat terbang melewati mata gadis itu. Kalian tebak apakah gadis ini hidup atau mati? Pria meraih ke layar komputer. Tapi lagi bisa laluinya. Bagian belakang komputer tidak rusak apapun. Selanjutnya pria itu memegang mobil mainan. Di depan layar. Tanpa diduga, mobil mainan tersedot ke dalam layar. Dan berubah menjadi mobil sungguhan. Pria itu bahkan mengira komputernya rusak. Jadi buru-buru panggil mekanik untuk memperbaikinya. Yang ini bisa berubah menjadi mobil sungguhan, apakah Anda percaya? Pengrajin tidak hanya tidak percaya tapi menertawakannya. Yang rusak bukan komputernya tapi otak manusianya. Untuk membuat orang percaya padanya. Pria itu ajak pulang pacarnya. Lihat dengan hati-hati nih. Ini mobil yang sungguhnya nih. Ini adalah lantai 4. Kamu tidak ingin tahu dari mana mobil ini kan? Parkir di dalam rumah sangat biasa. Tidak bisa membuktikan apa-apa. Melihat semua orang menolak untuk mempercayainya. Dia jadi sangat marah, dengan cepat pakai palu untuk hancurkan komputernya. Sembunyi nih. Keajaiban ada di dalam komputer lagi ada satu alien. Ya ampun. Ya Tuhan. Aluk yang sangat benci alien ini. Hanya mau alien itu dengan cepat pergi. Dengan patuh meninggalkan tempat ini. Alien kecil itu masih keras kepala, ikutinya. Lagi pukulnya dengan keras. Aluk lagi jadi marah. Tapi tidak mungkin, dia bukan lawannya sama sekali. Hanya membiarkannya mengolok-oloknya. Aluk diejekkan lagi jadi marah. Kasih tahu nih, aku yang lakukan seni bela diri. Aluk dengan pacar sedang dekati. Alien itu lagi ganggu. Gunakan kekuatan super untuk lepaskan pakaian mereka berdua. Ya ampun, sangat panas nih. Kembalikan pakaian kami lah. Tidak memakai pakaian akan membantu merangsang hormon. Karena takut tetangga melihat, mereka berdua lagi jadi cepat masuk dalam rumah. Meskipun alien itu sangat nakal, Aluk menganggapnya sebagai sahabatnya. Dia antar alien itu kemana-mana. Bumi kita yang sangat indah kan? Lihat gunung ini adalah gunung kapur. Lihat air ini, betapa murninya itu. Alien juga sangat baik hati. Dia tahu Aluk yang rindu sama putri. Yang telak meninggalkan dunia. Jadi khusus membuat lingkaran waktu. Biarkan Aluk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, bertemu putrinya lagi. Tapi saat dia masuk lingkaran waktu, lagi temukan manusia dan pemandangan. Semua berhenti di beberapa titik. Beruntungnya Aluk. Dengan cepat cari gadisnya di mobil pengantar. Yang parkir di pinggir jalan.
Putrinya sedang mendengarkan musik di ponselnya sekarang. Bisa aku pinjam HP kamu sebentar ya? Menelepon siapa nih, putri aku? Keajaiban adalah saat telepon Aluk terhubung ke telepon putrinya. Kilatan cahaya muncul dan menyapu kota. Dalam sekejap mata, semua bangun. Hua-hua. Setelah putrinya turun dari mobil, Aluk segera maju ke depan untuk memeluknya. Tapi hanya bisa peluk udara saja. Dua orang yang tidak sama waktu. Lagi tidak bisa nyentuh, Hua saat ini juga pergi kemana-mana. Untuk cari ayahnya. Tapi lagi ada satu mobil yang maju dengan cepat di depan. Henti, cepat henti. Begitu saja. Hua lagi tewas ditabrak mobil. Tapi Aluk setelah saksi semua itu. Walaupun sakit hati. Tapi juga bisa jelaskan curiganya dalam banyak tahun. Sejak saat itu, Aluk menerima. Untuk melepaskan konsep balas dendam. Dengan alien terus. Lanjutkan hari-hari yang senang dan bahagia.